warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, yang dengan nikmat iman yang hidup ya di dalam hati kita menggerakkan badan kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman, yaitu sholat 5 waktu dan sholatnya di masjid, memakmurkan Masjid Al-Mahdi yang diberkahi ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, saya diminta Mas Dani ini materi sebentar. Al-Mahdi. Ya, tentang ribut-ribut Indonesia masuk ke BRICS. Apa pengaruhnya buat kita? Ya, ini saya mau cerita aja supaya ringan aja ya. Jadi sebenarnya apa sih latar belakangnya dan apa hubungannya dengan kita di masjid ini kan gitu ya. Nah, jadi awal Januari tahun 2025 itu sesuatu yang mengejutkan, saya kira terjadi di pemerintahan baru ya, di mana Indonesia itu secara resmi masuk ke dalam kaukus negara yang disebut dengan BRIC. BRIC itu singkatan dari Brasil, Rusia, I-nya itu awalnya adalah India, C-nya itu China, S-nya itu South Africa atau Afrika Selatan. Tetapi sekarang itu I-nya berkembang jadi 3. I-nya itu India, Indonesia, Iran. Lalu bertambah lagi itu Mesir, kemudian Uni Emirat Arab dan beberapa negara yang lain masuk. Nah, jadi ini mengejutkan karena kita tidak menyangka bahwa pemerintah Indonesia itu berani masuk ke BRIC. Kenapa kok ini mengejutkan dan ini sebagai satu langkah yang cukup berani? Karena BRIC itu adalah sebuah kumpulan negara yang secara terus terang itu berani melawan Amerika. Nah, gampangnya begitu. Apa yang dilawan oleh negara-negara ini adalah mereka menganggap selama ini Amerika itu adalah penjajah dunia. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi pikiran, sudah menjadi gagasan, sudah menjadi pemahaman, tapi nggak ada satupun negara yang berani melawan. Sebenarnya begitu. Itu sebenarnya seperti itu. Sebab apa? Penjajahan yang dilakukan oleh Amerika itu penjajahan ekonomi melalui dolar. Nah, negara-negara itu kan seharusnya kalau kita pakai akal logika, ya negara-negara itu kan punya mata uang sendiri kan, dan ya dengan mata uangnya sendiri kan tentu dia bisa mencetak mata uangnya sendiri berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan aset dan kekayaan yang dia miliki, kan begitu. Mencerminkan kekayaan negara itu, ya kan? Zaman Nabi uang itu mengikuti nilai emas, namanya dinar sama dirham, ya kan? Walaupun dinar sama dirham itu bukan murni uang yang dibuat oleh Nabi. Dinar, dirham itu ya sudah ada sejak zaman Romawi. Nah, Romawi itu Bapak Ibu mesti tahu adalah sebuah pemerintahan yang asal usulnya itu adalah
mengikuti Bible. Ya Bapak Ibu, saya kira bisa mengikuti ya. Romawi itu adalah pemerintahan satu negara yang dia mengikuti Bible. Apa namanya? Bible itu gabungan antara Injil sama Taurat. Dan mereka juga menerapkan anti riba, dan mata uangnya ya emas, dinar, dirham itu. Nah pada zaman Nabi juga. Nah sekarang jadi kalau mata uangnya itu emas, negara yang punya cadangan emas banyak ya tentu saja dia kaya, ya kan begitu, iya kan? Karena berapa cadangan emasnya dia cetak, nah itulah kekayaan negara. Sehingga kemudian negara itu makmur atau tidaknya ya bergantung kepada kaya tidaknya negara itu, ya kan? Ya gampangannya kalau Indonesia kan emas ada, perak ada, nikel ada, batu bara ada, apa lagi tuh, mineral, minyak, gas ada, ya berarti kaya harusnya, kan simpelnya begitu. Singapura yang nggak punya apa-apa ya harusnya miskin, iya kan? Dia nggak punya apa-apa kok, iya kan? Dia harusnya bergantung ke kita. Nah, tetapi perang pada waktu Perang Dunia I, Perang Dunia II itu kan yang terjadi negara-negara yang justru tidak memiliki kekayaan itu merebut sumber daya alam itu. Nah, gitu kan ceritanya. Nah, Indonesia ini kayanya luar biasa, jadi rebutan antara kekuatan Eropa kan, Portugis, Prancis, Inggris Inggris juga pernah kan ke sini, Belanda yang paling lama, semuanya mengeruk ya kekayaan alam untuk kemudian dibawa ke negaranya. Nah, sekarang orang-orang yang kaya sumber daya alamnya itu harusnya kaya dimiskinkan dengan cara dijajah. Nah, gitu. Caranya menjajah gimana ya? Dia datang bawa pasukan, namanya pasukan company, ya kan? Nggak tahu pasukan Belanda kok disebut company, padahal company itu kan apa Pak Nas? Ya tentara company itu kan perusahaan, jadi dia bukan tentara Belanda, dia sebenarnya tentara perusahaan yang namanya VOC itu, ya kan? Nah itu kemudian raja-rajanya itu dikuasai, barangnya dibawa ke sana semua. Nah, jadi akhirnya negara yang harusnya kaya itu menjadi miskin karena negara itu dijajah. Nah, itu model dulu, ya kan gitu. Nah, setelah Perang Dunia II selesai, negara-negara kan pada merdeka, model penjajahan yang seperti itu sudah nggak ada lagi. Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, India merdeka, negara-negara yang kaya-kaya itu merdeka semua. Tapi kemudian muncul model baru penjajahan. Sekarang kalau jajah, sebenarnya kan kalau dia jajah pergi ke Indonesia, kemudian dia menguasai, menduduki Indonesia dengan company-company-nya, itu kan sebenarnya apa sih yang dia inginkan? Yang dia inginkan mengambil kekayaan, iya kan gitu, mengambil kekayaan dibawa ke sana. Nah sekarang kalau begitu sekarang nggak usah, karena modelnya sekarang sudah merdeka ini, kita nggak bisa nih datang menjajah gitu. Kalau kita datang menjajah nanti dibela sama PBB. Nah caranya sekarang adalah bagaimana pemimpin-pemimpinnya itu dikuasai gitu. Nah caranya bagaimana? Ya, caranya menguasai ekonominya. Nah Amerika itu menjajah dengan cara pada waktu Perang Dunia II selesai, maka kemudian negara-negara itu dikumpulkan. Ya, seluruh negara ini didudukkan. Wah, kita ini perlu buat kesepakatan. Kesepakatannya itu tentang mata uang. Mata uang yang harus kita akui itu secara bersama-sama apa, kan gitu. Nah, dikumpulkanlah tahun 1944. Jadi sudah akhir Perang Dunia II. Pemenangnya udah kelihatan. Dikumpulkanlah di satu hotel di Amerika, di Washington ya, namanya Bretton Woods. Nah mereka kemudian para pemimpin dunia itu menyepakati
kita menyepakati mata uang masing-masing. Oke. Jepang yen, apa itu namanya, Inggris pound sterling, Rusia rubel, yang mana Amerika US dollar. Lalu mata uang itu kita sepakati dicetak berdasarkan emas, kan gitu. Itu tahun 44. Oke, jadi semuanya kemudian menyepakati dicetak dengan emas. Kalau ukuran standarnya kalau nggak salah, kalau Amerika mencetak 20 dolar itu dia harus punya 1 gram. 1 gram emas yang disetorkan, disimpan di dalam satu brankas. Nah, brankas yang disimpan, dijaga, namanya di Fort Knox. Oke, jadi kalau Amerika mau mencetak US dollar sebanyak ini, ya dia harus store emas di situ, disimpan. Kemudian negara yang lain juga, negara yang lain juga mencetak, sekian, dia juga harus store emas, dicetak, disimpan, dikunci di situ. Maka kemudian berarti standarnya itu emas. US dollar, yen, rupiah, rupee, rubel, real, pound sterling, ya semuanya mengikuti itu. Pokoknya dicetak ngikutin simpanan emas. Jadi kalau mau nyetak duit ya harus punya emas disetorkan. Indonesia sebenarnya enak itu, ya kan? Tinggal gali aja emas, ya kan? Walaupun kemudian Indonesia, emas terbesarnya di Indonesia pada waktu itu sudah diambil sama Amerika, yaitu Freeport, atas perjanjian saya agak lupa ya, Kennedy atau ya pokoknya Presiden Eisenhower atau Kennedy, saya lupa, dengan Bung Karno. Indonesia didukung untuk mengambil Irian Barat, kan gitu. Tapi nanti di Irian Barat itu ada tambang Freeport untuk Amerika, kan gitu. Jadi kemudian Amerika punya cadangan banyak itu, cadangan banyak emas yang diambil dari Freeport itu untuk nyetak dolar, ya, tahun-tahun itu. Emas di Amerika itu 90% dari Indonesia itu, dari Freeport. Nah, tetapi perjalanan waktu 1944-45 tahun 70 itu Amerika itu perang sama Vietnam. Gak menang-menang sama Vietnam itu. Jadi dia kehabisan banyak biaya untuk berperang sama Vietnam. Gak menang-menang, dibom habis-habisan, Nah, dia itu perangnya gerilya. Nah, ternyata di Vietnam itu muridnya Pak Nas. Cara berperang dengan perang gerilya modelnya Pak siapa? Jenderal Sudirman itu. Ya, jadi memang nggak berhadapan head to head. Ya, jadi Amerika terus-menerus di ngebom kemana, walaupun habis ya kayak Gaza gitu ya. Tapi pasukannya masih ada di mana-mana kan gitu. Terus-menerus. Kalau malam nanti diserang, tentara-tentara Amerikanya itu mati berapa, ngilang lagi kan gitu. Jadi capek, akhirnya dia itu bertahun-tahun menghabiskan biaya. Nah, pada waktu tahun 71 itu kehabisan duit itu Amerika berperang itu. Akhirnya kemudian dia membuat satu pernyataan, mencetak uang emas, mencetak uang dolar. Sekarang nggak pakai emas. Namanya Nixon Shock. Jadi Presiden Nixon itu kemudian mengumumkan, wes gak ada emas-emasan, aku nyetak duit sak karepku. Iya, dia nyetak duit semau-maunya. Marah itu yang Prancis, ya Prancis itu presiden namanya Charles de Gaulle itu marah. Ya udah, kalau kamu nggak pakai emas-emasan nih, tak ambil emasku di Fort Knox itu diambil. Nah, udah. Jadi kemudian bubar itu urusan uang sama emas itu. Nah, sejak saat itulah uang itu menjadi nggak ada hubungannya sama aset. Jadi negara-negara itu kemudian nyetak duit yo sakarepe dhewe. Tetapi Amerika itu punya kekuatan. Jadi negara-negara pada waktu itu banyak yang miskin, dia nyetak uang
lalu kemudian negara-negara itu dikasih pinjaman. Kalau kita masih tahu itu ada namanya Marshall Plan, macam-macam plan bantuan. Itu sebenarnya dia nyetak emas, kasihkan pinjaman. Jadi negara-negara itu dikasih pinjaman gitu. Kenapa? Karena negara-negara itu pada nggak bisa nyetak duit. Karena kalau nyetak duit, duitnya nggak berlaku. Supaya duitnya berlaku, maka kemudian dia harus punya dolar. Nah, maka kemudian Amerika itu mencetak uang semau-maunya. Sekarang negara yang butuh mana tak pinjemin. Nah, gitu. Nah, jadi negara-negara yang pinjamin itu, kita ini sebenarnya iki kon nyetak duit sakarepmu dhewe, tapi kok berlaku ya, kan gitu. Lah ya nyatanya berlaku kan gitu. Akhirnya ya sudah, negara-negara itu ngikutin pakai emas itu, pakai apa? Dolar, dan kemudian negara itu menjadi terikat dengan dolar, dan kemudian negara itu sekarang kalau mau nyetak duit, ukurannya adalah kamu punya dolar berapa, namanya devisa, ya kan? Oke. Indonesia rupiah, iya sudah, rupiahnya itu segitu, $1 berapa sekarang? 16.000, ya segitu. Ya, karena devisanya segini, jadi ada ukurannya. Nanti itu statistiknya itu ada di IMF namanya. Nah, kalau Indonesia nekat nyetak, turun kan, wong devisamu tetap kok kamu nyetak, nanti nilai rupiahnya jatuh kan gitu. Itu namanya inflasi. Nah, jadi Amerika itu menjajah dengan cara seperti itu. Masih kalau ada negara yang bandel, ya, jadi total negara itu lebih dari 160 negara itu semuanya menginduk kepada dolar. Nah, kan gitu. Tapi kalau ada negara yang bandel nggak mau pakai dolar, maka kemudian Amerika itu punya kekuatan yang namanya kekuatan politik dan militer. Negara itu diserang. Contohnya siapa? Irak. Irak itu nggak mau. Aku punya minyak, enak aja kamu bayar pakai dolar, nggak mau. Aku minta kamu bayar pakai emas, ya kan gitu. Afrika juga gitu, Gaddafi itu pemimpin Afrika, dia ngomong kepada Afrika, jangan mau. Kita kalau mau ya pakai mata uang Afrika, kalau enggak ya bayar pakai emas, kan gitu. Wah, itu kan diembargo habis-habisan, diembargo enggak mati-mati juga itu. Maksudnya negaranya diembargo itu masih hidup. Bahkan Libya itu pada waktu itu lebih makmur dari negara lain, dia malah negara nggak punya utang, rakyatnya makmur, ya kan gitu. Tetapi ya diserang, jadi kita tahu Gaddafi kan akhirnya mati di tangan Amerika juga. Tapi Amerika caranya membiayai orang-orang dalam negeri kan gitu untuk menyerang, memberontak. Begitu juga di Irak, ya kan. Nah, di Irak lebih kentara lagi, malah dia ngirim pasukan nyerang, kemudian yang paling nggak suka sama Saddam Hussein itu Syiah, maka kelompok Syiah yang ini kan. Nah, jadi dolar itu menjadi alat penjajahan baru bagi negara-negara dunia, dan itu kemudian menyebabkan negara yang harusnya kaya menjadi miskin. Kenapa? Karena kayak Indonesia, lah ngapain saya harus nyetak duit ngikutin US dollar? Lah aku punya emas mau tak keruk di mana itu namanya, Tumpang Pitu, Banyuwangi ada, ya, ada di Newmont ada di Freeport ada, di mana lagi itu yang barusan ditemukan di NTB, di kecamatan UU itu, ya kan, itu cadangan emasnya ada kalau nggak salah ini ya 2 miliar ton di dalam itu. Sekarang kan jadi nggak masuk akal. Lah iya, kita kan bisa aja nyetak uang rupiah karena kita punya cadangan emas. Tapi nggak boleh, iya kan? Nggak boleh. Kita kalau mau nyetak emas, lo kamu punya devisa dolar berapa kan gitu. Ya, kalau kita berani nyetak rupiah, tapi dengan tidak dengan cadangan devisa dolar yang cukup, ya kemudian kita akan mengalami inflasi. Kan gitu. Atau nanti kalau nekat itu kemudian akan disanksi oleh Amerika, kan gitu. Sanksinya apa? Sanksinya biasanya diembargo sama di sanksi tarif. Nah,
embargo itu misalnya kan kita punya banyak kepentingan itu dengan Amerika. Delay, Bapak Ibu kalau makan delay tempe, tahu, jagung pakan ayam itu kan jagung itu. Lah itu semua produksi Amerika itu. Kalau kita di embargo gitu, oke, Indonesia bandel gitu. Stop kirim delay-nya, lalu harga tempenya naik. Ya kan? Tempenya naik. Wah, Pak Nas berteriak. Kita berteriak, waduh, tempenya gak produksi. Iya, karena delay-nya gak dikirim sama Amerika kan, atau setidaknya masuk tapi harganya tinggi. Jadi tempe yang biasanya harganya berapa ya? Rp500 naik jadi Rp2.000. Marah-marah semua kita kan gitu. Nah itu. Atau kemudian dikenai tarif masuk ke Amerika. Nah, kita ini kan banyak mengirim produk-produk ke Amerika juga. Misalnya kopi. Nah, kopi di Amerika itu ya dari Indonesia. Kalau Bapak Ibu tahu Starbucks ya. Starbucks itu kopinya dari Indonesia itu 70%. Starbucks yang ada di Indonesia itu segitu itu, Bapak Ibu. Oh, di Amerika lebih banyak lagi. Banyak sekali Starbucks di Amerika itu, ya. Dan itu kopinya dari Indonesia. Lalu kemudian dia stop Indonesia. Wah, kalau mau ngirim kopi ke Amerika tak kenai tarif. Sekarang kan diancam tarif berapa ya? 100% kan? Kan kemudian pada waktu kita resmi masuk BRICS, Donald Trump itu kan ngancam, wow, awas ya negara-negara BRICS ini ya, kalian sekarang saya akan embargo dan saya akan kenai tarif. Kalau masuk ke Amerika barang-barang kamu tak kenai tarif 100%. Nah kan gitu. Jadi kan kemudian para eksportir kopi itu kan kemudian jadi nggak bisa ngirim ke sana, harganya kemudian jadi dikenai tarif 100%. Artinya misalnya kopi itu harganya 1 kilo misalnya $10 gitu kan. Lalu kemudian dikenai pajak $10, jadi harganya jadi $20. Suruh bayar ke pemerintah Amerika $10 per kilo kan gitu. Ya, nah itu yang selama lebih dari 80 tahun terjadi ya. Jadi Amerika dengan kekuatan US dollarnya itu membuat negara-negara yang kaya itu menjadi miskin karena dipaksa mengikuti mata uang Amerika, dolar. Kalau Indonesia ini mau ekspor atau impor, katakanlah tidak dengan Amerika nih, misalnya dengan Malaysia, dengan dengan Vietnam atau dengan Arab Saudi, itu wajib. Misalnya nih Arab Saudi juga ngimpor butuh kopi dari Indonesia. Arab Saudi kan butuh kopi dari kita banyak sekali itu. Kopi Raja Arab, kopi Syekh itu kan dari Indonesia. Jadi kopi-kopi dari Arab itu kebanyakan dari Indonesia juga. Itu kalau Indonesia sama Arab Saudi kalau berdagang itu wajib pakai US dollar. Jadi dinyatakan pakai US dollar. Nggak boleh kemudian pakai rupiah atau pakai real, nggak boleh. Itu sehingga kemudian jadi Amerika nggak ikut-ikut berdagang, tapi mata uangnya kok dipakai. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Amerika tinggal cetak aja karena ada kebutuhan dolar antara Indonesia sama Arab Saudi. Dia nggak ikut dagang, nggak ikut apa-apa, tapi dia ikut dapat untung. Iya kan? Karena kemudian dia nyetak duitnya. Oh, dibutuhkan. Nah, jadi kebutuhan US dollar itu menjadi mata uang perdagangan dunia. Jadi dia nggak ngikut apa-apa, nggak ngikut dagang, tapi impor terbesar Amerika itu ekspor terbesar Amerika itu ya nyetak dolar itu yang menyebabkan dia kaya raya. Nah, jadi pada saat kemudian kolaps kayak COVID kemarin itu dia nyetak duit. Jadi warga negara Amerika udah kamu nggak kerja ya, udah kamu di rumah aja biar nggak kena COVID, di rumah dan nyetak. Kalau nggak salah itu saya lupa ya, sampai 2.000 atau 4.000 miliar US dollar dicetak, uang dolar baru dikirim itu Pak Nas. Nah, itu dikirim semua yang punya social security number atau punya ini dikirim, tiba-tiba uang masuk. Udah kamu bisa beli jadi begitu. Nah, negara-negara seperti
Indonesia yang kaya seperti Arab Saudi itu petrodolar itu wajib itu kalau minyak kemudian dibayarnya pakai dolar itu jadi wajib itu. Jadi Amerika itu kaya karena ratusan negara harus tunduk sama Amerika menggunakan mata uang dolar. Nah itu sehingga sumber kekayaan alam yang seharusnya dimiliki jadi nggak ada nilainya. Seperti Indonesia kaya raya nggak ada gunanya. Soalnya nggak iso nyetak duit kan pakai emas. Kalau mau nyetak duit kita butuh tambahan duit, utang sama Amerika dikasih dolar lah kita nyetak, nambah nyetak, ya kan gitu. Dan kalau nekat maka disanksi. Nah ada negara yang berani nekat mencetak uang sendiri, itu namanya Cina. Dia mata uangnya yuan, tapi dia punya mata uang yang lain namanya renminbi. Dia nyetak, disanksi juga ya, tapi Cina disanksi tahes, apa itu namanya? Ya, disanksi ya balas sanksi, kan gitu. Oh, dibalas. Lah, jadi gini. Oh iya kalau Cina kuat disanksi balas sanksi. Lah kalau kita disanksi ya mati kan gitu. Itu ketakutan sebenarnya, ketakutan. Dan yang lebih banyak sanksinya itu adalah kalau ada negara yang berani melawan, itu kemudian dia menggerakkan militernya, intelijennya, CIA-nya masuk ke negara itu untuk menjatuhkan presiden itu, kan gitu. Wah itu di banyak negara itu, termasuk di Indonesia. Pak Karno dan Bung Karno dan Pak Harto itu sama. Sebenarnya itu adalah operasi intelijen Amerika, ya di banyak tempat. Nah itulah semua presiden itu takut kalau mau melawan Amerika, karena nanti bukan hanya sekedar dia dijatuhkan kan gitu. Nah, Indonesia itu 2 presiden Indonesia coba aja tuh cari informasi intelijen, ya kan? Bung Karno itu karena operasi intelijennya CIA. Pak Harto ya sama kan, saya kira dengan masuknya IMF terus kemudian banyak agen masuk kemudian membiayai demonstrasi ya jatuh kan gitu. Nah itulah yang membuat negara-negara ini takut melawan Amerika. Walaupun sebenarnya negara-negara ini itu berusaha untuk mengurangi penggunaan dolar, istilahnya dedolarisasi kan gitu. Nah tapi lama-lama negara-negara ini muak, iki ya boya ngelawan Amerika iki nek ngelawan dewe-dewe gitu. Nah, lalu akhirnya muncullah negara 5 negara itu, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Ayo nek dilawan dewe ya soro gabung aja, kan gitu. Gabunglah mereka bentuk namanya BRIC. Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Kumpulan negara ini sudah kumpulan negara yang besar. China penduduknya berapa? 1,6 miliar penduduk. India 1,2 miliar penduduk. Rusia kurang lebih ya 200 hampir 300 juta. Ya kan? Kemudian Brasil itu juga negara besar. Nah, jadi kalau negara BRIC itu 5 negara itu kalau digabungkan itu sudah menjadi 40% penduduk dunia. Ya sudah, ayo. Iki mosok wong separuh dunia gak wani ngelawan Amerika gitu. Jadilah mereka berkumpul. Lalu kemudian mereka mendirikan BRIC. Kemudian mereka dengan beberapa pertemuan menyatakan untuk melakukan perdagangan antar negara ini tanpa menggunakan dolar. Nah, gitu. Yang kemudian disebut sebagai dedolarisasi. Masuklah Indonesia, masuklah kemudian Iran, masuklah kemudian Mesir, masuklah kemudian Uni Emirat Arab, masuk kemudian ada beberapa negara lain saya lupa itu. Maka lebih dari 50% penduduk dunia ini, jadi penduduk dunia itu kan sekarang 8 miliar ya. 4 miliarnya itu sudah berada di sini. Lalu mereka buat pernyataan terakhir, sekarang kita berdagang nggak usah pakai dolar. Indonesia sama Cina ya pakai rupiah sama yuan, Indonesia sama Rusia pakai rubel, atau paling gampang barter aja. Indonesia kirim batu bara sama mana namanya katakanlah Rusia,
Rusia kirim pesawat apa itu namanya? Sukhoi. Jadi barter aja kan gitu. Itu yang kemudian menjadi kesepakatan. Nah, ini yang kemudian membuat Donald Trump marah, ya kan? Saya kira tahu ya, Donald Trump marah luar biasa dan mengancam ini, awas ya negara-negara BRIC ini berani berdagang tanpa menggunakan US dollar, saya akan sanksi 100% dan saya akan embargo. Gitu ancamannya. Nah, lalu kemudian ya macam-macam, kemudian dia mengancam pemimpin-pemimpin negara dunia itu untuk dijatuhkan melalui upaya-upaya intelijen. Jadi kan mereka punya itu jaringan-jaringan intelijen di masing-masing negara itu untuk mengganggu, ya macam-macam yang cara digunakan. Apakah presidennya tiba-tiba dibunuh, kecelakaan pesawat atau apa kan begitu? Itu yang membuat negara-negara itu takut. Nah tadi itulah makanya kemudian saya katakan Pak Prabowo tahun awal 2025 Januari berani dengan tegas masuk ke BRIC. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Nah, pernyataan yang luar biasa. Apa dampaknya buat kita? Dampaknya buat kita ya sebenarnya Indonesia berani melawan Amerika untuk tidak lagi menggunakan dolar, dan itu artinya sebenarnya Indonesia itu bisa mencetak uang sendiri tanpa harus sama dolar, ya kan? Nah, lalu kemudian kalau diancam, ya oke, sekarang kan diancam, kopi kamu kalau kirim ke Amerika kena sanksi 100%, apa tarif 100% dinaikkan. Ya Indonesia mesti gampang. Amerika itu kebutuhan kopinya tinggi dan hanya dikirim 4 negara kan, satu Indonesia, nomor 1 itu Brasil, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Vietnam, nomor 4 Kolombia. Nah, yang terbanyak itu Brasil sama Indonesia. Starbucks itu 70% kopinya dari Indonesia, karena kalau Bapak Ibu ikuti cerita Starbucks itu, kisah suksesnya Starbucks itu, Howard namanya ya si pendiri Starbucks itu kan karena dia mendapatkan kopi dari kopi Sumatera itu, ada dari Aceh Gayo, ada dari Mandailing itu. Di sana kopi itu kalau dikirim dari sini kan dalam bentuk bin, dalam bentuk apa itu namanya? Biji utuh itu. Nah, di sana kemudian di roasting, tahu di roasting ya? Dibakar. Nah, dibakar. Bapak Ibu kalau dibakar itu kopi kita itu baunya luar biasa. Saya aja kalau bau roasting kopi itu langsung lapar saya. Kopi yang Sumatera itu, yang kopi Aceh Gayo itu ya. Itu dan itu yang menyebabkan Starbucks berkembang itu karena kopi dari kita itu, dan 70% kopi Starbucks itu di seluruh Amerika itu kan dikirimnya dari sini, dari Pak Saimi Saleh itu yang pengusaha ya kawan kita itu, ya kan? Nah kalau Amerika ngancam ya gampang. Kontak kalau Brasil nggak usah kamu kirim. Nah, Kolombia kan juga barusan kena, ya kan? Kolombia nggak usah dikirim. Itu ya mati kira-kira. Kalau orang Amerika kedinginan nggak ada kopi kan kademen dia, ya kan? Ya kan kalau kita sepakat ya udah nggak usah dikirim, tumpuk aja dulu di gudang, lalu kemudian nanti kita bisa bikin kayak Nabi Yusuf ya, cerita Nabi Yusuf, tahu ya? Nabi Yusuf itu ini petani-petani yang barangnya gandumnya tidak bisa dijual, bukan tidak bisa, cuma dilarang dijual karena harus di stok dulu di gudang, ya kan? Selama 7 tahun supaya kemudian nanti pas apa ceklek itu kan kemudian gimana caranya supaya bisa beli gandum-gandum petani. Sama Nabi Yusuf kan dikasih apa itu namanya, tanda terima itu resi namanya, resi gudang. Tapi karena Nabi Yusuf itu menteri keuangan, ya kan, ya Bapak Ibu ya, menteri keuangan. Coba dicek di surat Yusuf ayat 56. Coba saya cek ya. Ini strategi Nabi Yusuf ini untuk menghadapi kayak Amerika itu bisa dipakai itu sebenarnya. Coba. Surat Yusuf ayat 56. Quran ya, surat Yusuf. Ayat 56. Oh. Ini ayat 55.
ayat 55 itu kan ayat 54-nya itu kan rajanya bertanya kepada Nabi Yusuf nih, setelah Nabi Yusuf mengalami masalah banyak, setelah dipenjara, setelah ini, setelah itu, setelah itu, kemudian dihadapkan pada raja, kemudian raja bertanya, wa qolal maliku itu ya, kemudian berkatalah raja, Yusuf, kamu akan saya serai urusan ya, yang penting untuk masalah pangan itu tadi yang 7 tahun yang kamu ceritakan itu tadi, 7 tahun nanti akan terjadi ini, sama 7 tahun nanti akan ada masa paceklik, kamu milih jadi apa, kan gitu ya kan. Yang kemudian ayat 55, dia Yusuf berkata, qalat alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf kan memilih. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara negara atau menteri keuangan. Nah, kan gitu. Wong disuruh ngurusi pertanian, ya kan? Memproduksi pangan, genjot produksi pangan selama 7 tahun, simpan di gudang, ya kan? Untuk kebutuhan 7 tahun masa paceklik, kan gitu. Kenapa kok gak dia milih menteri pertanian, yang dia pilih menteri keuangan? Karena Nabi Yusuf tahu, karena ini di sini di bagian akhir kan, qalat alni ala khazainil ard inni hafidun alimun. Karena sesungguhnya aku adalah hafidun, orang yang hafidun, bisa dipercaya, ya kan, yang bisa menjaga, bisa dipercaya, dan alimun, berpengetahuan. Nah, karena dengan pengetahuannya itu dan dia bisa dipercaya, pegang itu, maka dia milih jadi menteri keuangan. Apa gunanya? Nah, ini penjelasan orang itu mengatakan, iya, karena Nabi Yusuf itu akan memerintahkan produksi pangan besar-besaran selama 7 tahun. Nah, petani-petani itu digenjot untuk melakukan produksi. Nah, kalau sudah produksi, kan hasil panennya disimpan di gudang. Lah, kalau 7 tahun kemudian Nabi Yusuf itu membeli, habis itu uang negara, iya kan? Habis uang negara, gandumnya produksi besar-besaran, cuman disimpan kan numpuk duitnya. Nah, Nabi Yusuf karena dia menteri keuangan, maka dia punya cara. Caranya gimana? Ya jangan dibayar, jangan dibayar. Tapi kemudian kasih resi gudang namanya, resi gudang itu Pak Nas punya 10 ton, tak kasih resi 10 ton. Nah, resi gudang yang 10 ton itu dinyatakan oleh Nabi Yusuf sebagai uang yang berlaku di Mesir. Jadi ini nggak usah repot-repot kemudian mencari dinar, dirham, segala macam. Udah resi gudangnya ini bisa kok dibelikan di warungnya Bu Wasis, ini dinyatakan. Kenapa? Yang menyatakan Menteri Keuangan, Menteri Negara, warung, toko, itu ya resi gudang yang saya keluarkan itu, yang tak stempel itu uang. Nah, jadi kemudian ya udah nggak apa-apa, simpan aja dulu ya kopinya, lalu negara tinggal nyatakan, kasih aja tanda terimanya, kemudian berlaku aja untuk negara Indonesia. Tiru aja Nabi Yusuf, ya. Nah, kalau seperti itu, ini sebenarnya ya. Di dalam Quran itu bisa ada banyak pelajaran yang bisa digunakan untuk menghadapi itu. Nah, jadi sebenarnya apa pengaruhnya buat kita? Ya, pengaruhnya buat kita adalah memang akan menghadapi ancaman Amerika. Tapi ancaman ini harus sekarang kan dihadapi bersama-sama. Ya kan? Dihadapi bersama-sama. Bersama siapa? Ya, Brasil, Rusia, India, Iran, Indonesia, China, South Afrika, lalu Mesir, kemudian ada lagi tuh beberapa negara, ada beberapa negara yang lain, Bangladesh, Ethiopia. Ethiopia itu sekarang jangan dikira kayak dulu loh ya. Ethiopia itu sekarang maju loh. Iya kan? Ya. Ya, itu sekarang ya sudah, kalau Amerika nggak butuh, Arab butuh kopi, Jepang butuh kopi. Ya udah, ya kan gitu. Ya kan? Nah, jadi ya kita akan semakin mandiri dan harusnya Indonesia itu bisa mencetak mata uang seperti Cina.
Jadi nggak perlu harus kemudian bergantung kepada US dollar. Kita punya emas ya cetak aja supaya kemudian kalau mau gaji pegawai, gaji buruh, mau naikkan aja, iya kan? Kenapa cetak duit? Pokoknya dicetaknya tidak pakai uang fiat, uang yang nggak ada. Inflasi enggak akan inflasi. Kenapa? Karena kalau kita mencetak rupiah itu menciptakan uang dari nol, ya kan? Nggak ada apanya. Tapi kalau berdasarkan emas kan dia ada nilainya. Nah, jadi itu kemudian diberlakukan di dalam negeri. Maka sebenarnya ketika kemudian Indonesia masuk ke BRICS itu, maka ada peluang Indonesia untuk lebih mandiri. Ketika dia lebih mandiri, memang ada ancamannya. Ancamannya adalah suplai beberapa kebutuhan, terutama untuk teknologi tinggi, itu pasti akan di stop. Misalnya apa? Ya pesawat F-16, lalu kemudian kebutuhan akan chips ini ya, chips untuk memproduksi ini itu juga akan di stop. Tetapi itu bukan hambatan. Beberapa negara yang mengalami itu malah kemudian dia bisa memproduksi sendiri. Ya, ada banyak contohnya. Cina itu sudah lama di embargo seperti itu. Dia berhasil memproduksi teknologinya sendiri semakin bagus. Berhasil membuat teknologi karena kan dipaksa sudah, ya kan? Ya kemarin kita memang tinggal beli ya, sehingga insinyur kita juga nggak begitu berfungsi, ya kan? Tapi karena kemudian sekarang di stop dan kita butuh, ya mikir, ya kan? Mikir, akhirnya memproduksi dan kemudian Cina itu berhasil memproduksi dengan bagus dan akhir-akhir ini malah berhasil mengalahkan Amerika. Nah, Indonesia itu punya kekuatan yang sama dengan Cina. Orang kita itu pinter-pinter, luar biasa. Ya bahkan Pak Habibie itu mencetak insinyur untuk menciptakan pesawat terbang itu luar biasa. Tapi karena dananya di stop, insinyur yang nganggur. Sekarang insinyur pesawat terbang Indonesia itu dibawa ke negara Brazil sana, membuat pesawat namanya Embraer. Itu bedol desa itu dari PTDI itu dibawa ke sana. Ya. Nah, kalau kemudian kita mandiri dan kita bisa menciptakan uang yang kita dari emas, ya karena kita sekarang sudah nggak tahu Amerika, panggil lagi aja, kok tak gaji pakai ini kan gitu. Nah, dan kemudian kita lebih mandiri. Sebentar, ini tadi udah adzan belum ya? Oh kurang 19.09 nya kurang 1 menit. Ya oke, penutup ya. Ya baik, jadi ini kok kayaknya temanya apa muluk-muluk gitu. Enggak. Ini tema yang harus kita pahami. Ya. Tema yang kita harus mengerti bahwa sebenarnya negara-negara berkembang seperti Indonesia itu adalah negara yang terjajah secara ekonomi. Dan sebenarnya kita juga tahu, cuman pemimpin kita nggak akan ada yang berani. Kenapa? Karena nek berani akan pasti mengalami masalah, kan gitu. Itu aja. Masalah ya biasanya kan butuh pinjaman dari IMF, dari World Bank, itu kan dipermudah begini dan kemudian diciptakan sistem demokrasi yang mahal setiap kali nanti kampanye, itu kan disuplai. Nah, itu kan dia butuh. Isinya takut. Jadi ketakutan pemimpin kita itu sama dengan ketakutan raja-raja pada zaman VOC. Tahu kalau dijajah, ngerti kalau dijajah, nggak ada yang nggak paham ya. Tapi takut. Nah, ketakutan itulah yang menyebabkan kemudian ya kita akhirnya kekayaan kita nggak ada gunanya. Itu tadi makanya saya bilang ya ketika pemerintahan baru Pak Prabowo itu berani menyatakan masuk ke BRICS itu menurut saya luar biasa sudah. Luar biasa berarti berani melawan kan gitu. Dan karena berani melawan, ya harusnya kemudian kita juga harus berani untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan berikutnya untuk lebih mandiri ya. Karena dengan demikian pasti Indonesia juga akan di embargo, di ban, dan sekarang pun sudah karena masuk ke BRICS itu sudah di ban untuk impor untuk mendapatkan teknologi tinggi ini itu udah masuk ke negara kita di ban. Tapi menurut saya itu bagus. Ya, itu bagus. Kalau enggak insinyur kita itu nanti nganggur. Soalnya semua udah disuplai dari sana. Buat apa belajar
teknik elektro, belajar menjadi ahli IT. Kalau semuanya wes disuplai dari sana, ya kan? Nah karena nggak ada suplainya, ya sudah, ayo bikinlah pesawat terbang itu dibikin lagi. Kita ini, aduh ngeri ya kan? Pesawat terbang itu insinyur kita itu kan banyak kan, dibuat oleh Pak Habibie sejak tahun 70 sampai sekarang itu kan banyak sekali. Nah, terakhir tuh sebulan yang lalu saya ketemu sama Pak Ilham Habibie itu, kalau dengar ceritanya sama beliau itu saya juga ngeri. Aduh kasihan ya. Sebenarnya kemampuan kita luar biasa, kita itu dapat pesanan pesawat banyak, tapi untuk memproduksi itu lo nggak ada duitnya. Akhirnya pesanan-pesanan itu nggak bisa diproduksi. Ya sekarang pegawai-pegawainya itu, aduh diambilin sama negara-negara macam-macam. Ya, ada yang bekerja di NASA, ada yang bekerja di Arpas, ada yang bekerja di itu banyak. Wah itu kan karena nggak nganggur di sini insinyur-insinyur kita, apalagi insinyur-insinyur IT. Wah banyak yang nganggur. Kenapa ya? Katanya disuplai terus kok. Terus kemudian kita nggak punya kemampuan untuk membiayai insinyur kita untuk berinisiasi membuat apa-apa. Nah jadi dengan kebijakan ini, kalau kita di embargo nggak usah takut menurut saya. Ketika kita terjepit, ya kan, nah, berarti memang sudah head to head. Nah sekarang kan punya bolonya ya, walaupun Cina itu ya kurang ajar, tapi ya pokoknya nek ngadepi Amerika ya boloan dhisik lah gitu kan, boloan dhisik kan gitu kan. Tapi ya hati-hati, awas juga. Ya itu memang politik gak pernah mudah, tapi ya begitulah yang harus kita hadapi. Tapi menurut saya gini, menurut saya bagus. Kita harus berani lebih mandiri, dan saya kira kita mengapresiasilah keberanian kita untuk berani menghentikan penggunaan dolar, dan tentu saja berarti harus lebih berani untuk membuat kebijakan-kebijakan walaupun kita sedikit mengalami kesulitan. Ya tidak apa-apa, daripada dimanja, disuplai terus, kita menjadi negara pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.